Shalom, berjumpa lagi bersama saya, Ibu Yusmiati. Hari ini kita akan belajar tentang pernikahan dalam perspektif Kristiani. Kiranya melalui pelajaran kita hari ini, kalian lebih memahami tentang pernikahan secara kudus. Sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 318 dengan judul Berbahagia Tiap Rumah Tangga. Berbahagia tiap rumah tangga di mana kaulah tamu yang tetap dan merasakan tiap sukacita. Tanpa Tuhannya tiadalah lengkap, di mana hati girang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang kau beri. Berbahagia rumah yang sepakat, hidup sehati dalam kasih-Mu, serba tekun mencari hingga dapat damai kekal di dalam sinar-Mu, di mana suka duka kan dibagi, ikatan kasih semakin teguh. Di luar Tuhan tidak ada lagi yang dapat memberi berkat penuh. Mari kita berdoa untuk memulai pelajaran kita hari ini. Ya Bapa, kami datang ke hadirat-Mu untuk mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ampuni semua dosa dan kesalahan kami ya Bapa. Hari ini kami akan belajar tentang pernikahan. Kiranya Engkau membimbing kami semua, sehingga kami dapat mengerti arti pernikahan secara Kristen. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah seru dan doa kami, yang kami alaskan hanya di dalam nama-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pernikahan dalam perspektif Kristiani. Tujuan pembelajaran kita yaitu Ibu harapkan kalian dapat mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pernikahan. Kemudian kalian mengidentifikasi kekhasan pernikahan Kristen. Yang ketiga, mengungkapkan pentingnya mempersiapkan pernikahan Kristen. Yang keempat, kalian bisa mendemonstrasikan pentingnya komunikasi dalam pernikahan. Kemudian yang kelima, pernikahan menuju realisasi gereja domestik. Ayo coba perhatikan gambar berikut ini. Ini orang sedang apa ini? Ya benar, ini orang yang sedang melakukan pernikahan. Nah, apa sih pernikahan itu? Ya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, nikah adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menjadi sepasang suami istri. Nah, saat ini dapat kita lihat di masyarakat ada
nikah atau kawin kontrak. Bahkan ada yang menikah di bawah tangan, dan banyak lagi istilah lainnya. Nah, pernikahan secara Kristen adalah perjanjian dari cinta yang bertanggung jawab. Perjanjian yang dibuat di hadapan Allah dan jemaat, serta sesuatu persekutuan yang dibawa untuk saling mengingatkan agar dapat terjadinya pertobatan dan pengampunan. Namun sering kita jumpai adanya nilai-nilai yang merendahkan martabat hidup perkawinan. Misalnya, maraknya hubungan seksual sebelum pernikahan, adanya perselingkuhan, adanya poligami, poliandri, kemudian perceraian dan kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga. Pentingnya persiapan pernikahan. Nah, ini bisa kita lihat dalam 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-14. Yaitu yang pertama, pemuda dan pemudi Kristen perlu sungguh-sungguh mengerti hakikat suatu pernikahan Kristen sebagai lembaga yang dikuduskan Tuhan. Yang kedua, ini memerlukan persiapan pernikahan. Baik persiapan itu dalam jangka panjang, ini biasanya dilakukan oleh gereja dengan memberikan pemahaman sekaligus bekal bagi pasangan suami dan istri, yaitu perlu mengenal dasar-dasar teologi pernikahan dan keluarga Kristen, baik etika, tentang ekonomi keluarga, kemudian memahami pasangan, dan dinamika realitas keluarga dan hal-hal lain yang dianggap penting. Nah, ini biasanya dilakukan dalam waktu sekitar 6 bulan untuk persiapan pernikahan atau persiapan, sering dikatakan di sini katekisasi pernikahan. Nah, untuk jangka pendek itu mencakup persiapan teknis upacara atau perhelatan dari pernikahan tersebut. Hakikat pernikahan Kristen. Nah, yang pertama adalah suatu pernikahan yang merupakan peraturan tata tertib yang suci yang ditetapkan oleh Tuhan sejak penciptaan manusia. Itu bisa kita baca dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-24, di mana seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Kemudian cinta kasih Tuhan, yaitu Yesus Kristus, menjadi dasar pernikahan Kristen. Bisa kalian baca nanti dalam Yohanes 15 ayat yang ke-9 sampai yang ke-17. Kemudian dalam Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-22 sampai ke-33, di mana suami dan istri dipanggil untuk saling mencintai serta timbal balik secara total dan menyeluruh untuk mau saling memberi dan menerima. Pada intinya, pernikahan Kristen itu untuk mencapai saling membahagiakan, saling melengkapi satu dengan yang lain agar tercipta kesejahteraan hidup yang bertanggung jawab di dalam keluarga. Nah, ini kalian perhatikan, apakah ibu dan bapak ini keluarga yang bahagia atau tidak? Nah, kasih dalam keluarga adalah gambaran cinta kasih Tuhan, yaitu sering kita juga menemukan di jemaat kita beberapa pasangan yang meskipun usia pernikahannya sudah cukup lama, namun relasi mereka sangat akrab dan mesra. Meskipun usia mereka sudah tua, mereka tetap menunjukkan teladan pernikahan Kristen yang baik dengan saling membantu, sabar menunggu, bahkan peduli satu terhadap yang lain, bergembira bersama, bersedih bersama, sehingga saling mendukung satu dengan yang lainnya.
Selanjutnya, keluarga sebagai gereja domestik. Ya, sejak suatu pernikahan dibangun secara Kristiani, seharusnya pasangan baru tersebut menyadari bahwa pada akhirnya keluarga dihadirkan merupakan suatu gereja keluarga atau disebut dengan gereja domestik. Pada hakikatnya gereja merupakan kumpulan dari para keluarga dan pribadi Kristen. Nah, bila keluarga Kristen ini cukup kuat dalam kehidupan Kristianinya yang mereka usahakan, maka tentu gereja itu juga akan kuat keberadaannya. Nah, di sini ada atau sering kita dengar dengan 3 panggilan gereja atau 3 panggilan gereja. Yang pertama, panggilan untuk melayani atau diakonia. Nah, ini saling melayani berkorban bagi anggota keluarga, sehingga terjadi keterbukaan, saling menerima, saling pengertian, dan memiliki kesabaran serta pengampunan. Kemudian yang kedua, panggilan untuk bersekutu atau koinonia. Nah, di sini keluarga Kristen dapat bersekutu melalui kebaktian bersama, berdoa bersama. Kemudian ada namanya panggilan untuk bersaksi atau marturia. Nah, tugas pokok dari keluarga Kristen adalah dipanggil untuk membangun kerajaan Allah di bumi dengan ikut serta dalam kehidupan manusia dan misi gereja. Nah, keluarga itu merupakan pusat untuk menghadirkan kabar baik atau Injil bagi lingkungannya, sehingga usaha untuk menghadirkan Kristus yang memberikan dirinya di dalam dunia dan bagi dunia. Dapat disimpulkan bahwa pernikahan adalah komitmen seumur hidup. Pernikahan tidak seindah foto atau video prewedding. Kamu hanya dapat menikmati hasilnya tanpa kamu tahu betapa banyak editan, bahkan ada berapa bagian yang dipotong dan dihapus. Betapa banyak pengorbanan di balik layar. Pernikahan bukan hanya sekedar pesta, tetapi kehidupan yang sebenarnya baru dimulai. Pesta hanya mengubah statusmu, tetapi karaktermu tetap sama. Ingat, untuk memilih pasangan, pastikan kamu mengenal betul siapa orang yang akan menemanimu sampai Tuhan memanggil. Mari kita berdoa untuk mengakhiri pelajaran kita pada hari ini. Terima kasih Bapa, Engkau telah menuntun kami sehingga kami dapat mengerti apa makna dari pernikahan secara Kristiani. Kiranya anak-anak kami ini Tuhan dapat memilih pasangannya dengan tepat, terutama seiman yang mengenal Yesus Kristus, sehingga mereka dapat bersama-sama berjalan untuk meraih kebahagiaan bersama. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih atas kebersamaan anak-anak ibu sekalian. Kiranya kita dapat berjumpa lagi pada pertemuan kita berikutnya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.